Seperti yang kita ketahui bersama, dalam melakukan diplomasi terdapat dua cara, yakni melalui hard power diplomasi dan soft power diplomasi. Nah, dalam pembahasan kali ini, aku akan membahas tentang salah satu soft power diplomasi melalui gastrodiplomasi. So, gastrodiplomasi itu apa sih? Nah, teman-teman, gastrodiplomasi adalah bentuk diplomasi publik yang melibatkan pengenalan budaya kuliner suatu negara. Biasanya kampanye ini dilakukan atas kolaborasi aktor non-negara ataupun pemerintah. Banyak negara melakukan gastrodiplomasi dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness dan lebih mengenalkan negaranya ke mata dunia, sehingga dapat mewujudkan keterlibatan internasional dan memunculkan kerjasama antar aktor negara. Apabila kerjasama antar aktor negara dapat diwujudkan, maka akan menguatkan diplomasi dan mempermudah negara untuk mencapai tujuan nasional loh. Wah, ternyata impact dari gastrodiplomasi begitu besar ya teman-teman. Ibu Menteri Luar Negeri Indonesia memaparkan bahwa pangan adalah identitas bangsa. Gastrodiplomasi akan mendukung diplomasi ekonomi Indonesia, sehingga adanya gastrodiplomasi juga tidak hanya berdampak pada sisi politik saja, namun juga sisi diplomasi ekonomi yang pada akhirnya mampu mendongkrak industri pangan Indonesia di luar negeri. Eits, teman-teman kepikiran gak sih? Kira-kira makanan apa yang cocok untuk merepresentasikan Indonesia yang kaya akan keberagaman ini? Yap, rendang, authentic West Sumatra cuisine. Rendang merupakan makanan khas Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Rendang bahkan pernah masuk ke dalam 1 dari 50 makanan terbaik dunia versi CNN Travel. FYI nih teman-teman, makanan khas Minangkabau ini dimasak dengan bumbu yang kaya akan rempah dan santan dalam waktu 3 hingga 7 jam dalam api yang kecil. Uniknya, makanan ini dimasak menggunakan tungku dan kayu bakar. Alhasil, makanan ini juga bisa tahan dalam waktu yang lama. Rendang sendiri memiliki filosofi yang menarik loh guys. Daging sebagai simbol mama para pemuka adat yang menjadi pemimpin. Cabai sebagai simbol ahli ulama yang tegas menegakkan syariat Islam sesuai dengan keunikan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang mayoritas umatnya beragama Islam. Serta bumbu rempah sebagai cerminan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut meliputi keanekaragaman suku, ras, dan sosial budaya. Tak lupa pula bahan penting dalam rendang yakni kelapa, sebagai simbol kaum intelektual, yakni para generasi muda Indonesia yang cerdas untuk memimpin Indonesia di masa depan. Banyak orang bilang bahwa makanan yang kita makan merepresentasikan siapa kita. Itulah sebabnya rendang juga dipandang sebagai status sosial seseorang. Karena untuk membuat rendang itu sendiri memerlukan kerja yang ulet, bahan yang baik dan berkualitas, sehingga mampu menghasilkan yang terbaik. Co-founder of Center for Gastrodiplomacy Studies, sekaligus dosen program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik University of Jember, Agus Trihartono, menyebutkan bahwa gastrodiplomasi patut dikembangkan sebagai bagian dari soft diplomacy, karena tidak sekadar menampilkan makanan saja, tapi ada identitas budaya di baliknya yang menarik bagi masyarakat internasional. Sama halnya dengan makanan khas Indonesia dari Sumatera Barat tersebut yang dikenalkan sebagai makanan yang merepresentasikan Indonesia. Bahkan saat ini rendang telah mendunia di Australia pada acara Authentic Banquet and Wine Pairing yang diadakan pada 5 Desember 2021. Kemudian Korea Selatan yang mempopulerkan rendang melalui TV show Chef and My Fridge. Hingga Prancis yang membuka restoran di Jakarta, Bali yang merupakan strategi gastrodiplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata di Prancis untuk mengenalkan makanan Indonesia, terutama rendang ke kancah internasional. Harapannya, the best way to win hearts and mind is through the stomach dapat berjalan dengan maksimal dengan menampilkan makanan khas yang tepat pula, yakni rendang. Nah, sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.